Sekarang kita ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid. Bagaimana tanggapan Anda, sudut pandang Anda, kalau memang Bang Artelia Dahlan berpikir bahwa tampaknya belum terlalu urgent untuk berbicara kapan sebaiknya pilkada. Kalau dari PKS sendiri seperti apa? Apakah ingin dipercepat di tahun 2022 atau 2023 atau bagaimana suaranya? Ya, ini adalah demokrasi Pancasila memang ya, yang mengenal tentang adanya musyawarah, mufakat, yang mengenal adanya perwakilan, yang mengenal adanya pemilu. Jadi kita semuanya saya kira sudah selesai ya di tingkat itu. Kita bicara tentang demokrasi, tentu basisnya adalah Pancasila, dan itulah yang sudah kita kerjakan selama ini. Tapi juga dalam waktu bersamaan, undang-undang yang akan dibahas tadi, yaitu undang-undang tentang pemilu, undang-undang nomor 10 tahun 2016, ternyata kan juga sudah mengalami perubahan. Di pasal 201 ayat 6, itu kan menegaskan tadinya pemilu tahun 2020 itu diselenggarakannya adalah pada bulan September. Tapi kan diubah menjadi bulan Desember. Jadi karena mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi dan kemudian disepakatilah antara pemerintah dengan DPR untuk kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dan itu sudah terjadi. Artinya adalah bahwa baik DPR maupun juga pemerintah sesungguhnya sangat mempertimbangkan tentang kondisi-kondisi yang berkembang, dan atas dasar itu kemudian aturan-aturan itu dibuat dan disepakati. Dan bila itu kemudian dilanjutkan, maka kita akan mendapatkan bahwa semuanya ingin pilkada itu adalah pilkada, pileg, pilpres, semuanya adalah dalam rangka menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas, kemudian hak rakyat dan kedaulatan rakyat yang tidak teramputasi, tidak terbonsai, dan kemudian hadirlah wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Itu semuanya saya yakin menjadi komitmen kita semuanya. Tetapi dalam perjalanan menuju ke sana, kita semuanya mendapatkan beragam fakta kok. Misalnya tentang tadi undang-undang tentang pemilu nomor pasal 6 dari ayat 201 ayat 6 sudah mengalami perubahan. Itu adalah satu fakta. Nomor 2, kita juga melihat misalnya tentang penyelenggara pemilu yang tadi sudah ditunjuk oleh Bang Artelia Dahlan, bahwa KPU sekarang misalnya kan lagi rumit sekarang. Ada ketua KPU yang dimasalahkan oleh lembaga yang lain, ada anggota KPU yang juga sempat bermasalah. Ada kondisi-kondisi yang kemudian membuat KPU sendiri memerlukan pembenahan ke dalam. Demikian juga dengan Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian diberlakukanlah pemilu sebagaimana yang sekarang ada di dalam aturannya di pasal 201 ayat yang ke-8, di mana nanti pilkada itu akan diselenggarakan tahun 2024 di bulan November, begitu bunyinya. Kita akan lihat bagaimana realita yang terjadi tahun 2024. Nah, kalau kita melihat pada aturan-aturan yang sekarang sudah ada dan yang bila tidak berubah maka akan berlaku. Pertama, tahun 2024 itu akan ada, kalau benar bahwa pemilunya ada tetap di bulan November tahun 2024, maka di situ akan ada 2 kali pemilu yang serentak tetapi berbeda. Pemilu serentak tentang Pilpres dan Pileg yang diselenggarakan pada bulan April, dan kemudian dengan segala permasalahannya, kalau ada penuntutan ke KPU dan ke MK dan lain sebagainya, mungkin baru akan selesai bagaimana tahun 2019 yang lalu pada sekitar bulan Agustus. Setelah itu akan ada kemudian peristiwa pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan kemudian bulan November, sesuai dengan pasal 201 ayat 8 tadi, diselenggarakan pilkada. Anda bisa bayangkan bagaimana kehebohan di tingkat nasional, bagaimana kehebohan rakyat, bagaimana kesulitan yang akan mereka terima, termasuk penyelenggaranya, KPU, Bawaslu, dan seterusnya. Bagaimana menyiapkan itu. Terus kemudian juga yang kalau kita belajar dari pengalaman pemilu tahun 2019, itu hanya 2 peristiwa pemilu yang diselenggarakan, yaitu pilkada dan pileg dan pilpres. Baik. Tapi mari kita lihat dalam fakta yang terkait dengan pileg dan pilpres tahun 2019. Baik, Pak Hidayat. Ratusan KPPS itu, tapi juga terjadi bahwa hampir semua perhatian publik, rakyat dan lain sebagainya itu adalah kepada pilpres, dan jarang sekali yang kemudian memperhatikan kepada pileg. Jadi nah, kalau itu kemudian terjadi didominasi oleh pileg seperti itu ya? Perhatian kepada pilkada tidak maksimal, sehingga nanti pun juga hasil daripada pilkada tidak sesuai yang kita harapkan. Selain daripada itu, ada satu hal lagi bahwa mengapa kemudian pilkada tahun 2020 tidak diundurkan saja ke tahun 2021? Baik. Karena alasan ada COVID-19 dan lain sebagainya. Waktu itu alasannya karena kalau diundurkan tahun 2021, maka banyak kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya, sehingga harus ada PLT. Baik. Nah, kalau itu yang menjadi logika juga, maka
Kalau tahun pilkada tahun 2022, 2023 diundurkan ke tahun 2024, akan ada 220 lebih pilkada yang kemudian diundurkan, dan itu artinya akan ada lebih dari 220-an kepala daerah yang PLT. Anda bayangkan, dan PLT-nya bukan hanya 1 bulan 2 bulan, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, dan mereka akan kemudian mengurusi satu kondisi politik yang luar biasa, yaitu adanya Pilpres dan juga adalah Pileg. Itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang kemudian bisa meyakinkan akan tidak terjadinya yang disebut sebagai destabilitas politik maupun juga kerawanan keamanan, belum lagi tentang kerawanan kualitas daripada pemilu yang diserentakkan itu. Sekarang kita ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid, kembali lagi ke tema utama kita, tema besar kita, Pilkada serentak 2022 atau 2024. Yang perlu direvisi dari RUU ini, apakah tetap di 2024 ataukah mungkin dimajukan 2023 dari sudut pandang Anda secara garis besarnya? Baik, ya memang semestinya kita mendialogkan apa yang menjadi tema undangan gitu ya. Kita tidak keluar daripada itu. Tema kita diundang adalah untuk mendialogkan tentang pilkada serentak ini apakah tetap di tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau bisa dimajukan dengan merubah undang-undang tadi. Bagaimana undang-undang tadi sudah mengalami perubahan di ayat 6-nya gitu ya, dan sudah ada presiden bisa merubah. Dan kalau kemudian itu dirujukkan kepada ketentuan umum bahwa pilkada atau pileg itu ada per 5 tahunan, maka memang ada yang akan diselenggarakan, mestinya akan ada diselenggarakan tahun 2022 maupun tahun 2023. Jadi kalau menurut kami melihat pada perkembangan realita yang ada, apa yang kemudian telah disepakati ternyata juga bisa dirubah, dari pasal 216 tadi sudah dirubah, maka bisa saja yang lain juga mengalami perubahan kalau kita melihat dalam pembahasan di DPR, di Komisi 2 khususnya, bahwa memang ada hal objektif yang memang kita penting untuk tidak menyerentakkan semuanya di tahun 2024 karena realita-realita pengalaman 2019 dan lain sebagainya. Jadi menurut kami di PKS, kita kembali saja kepada bahwa berpolitik, berdemokrasi, berpancasila, itu juga ada dalam rangka untuk merespon tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi untuk mengambil yang terbaik. Dan kami melihat bahwa realita yang ada memungkinkan untuk kemudian undang-undang dirubah, sebenarnya sudah dirubah untuk pilkada tahun 2020 dengan menyelenggarakan secara serentak tahun 2022 maupun tahun 2023. Dan nanti tahun 2024 adalah pemilu serentak untuk pileg dan untuk pilpres. Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid.